Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas 11 April, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi semester 4. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan 2 dengan dosen pengampu Ibu Tita Kartika SEMAK. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 9 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan 7 poin materi, yaitu yang pertama, pengertian pendapatan, yang kedua, karakteristik pendapatan, yang ketiga, jenis-jenis pendapatan, yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan, yang kelima, sumber pendapatan, yang keenam, pengukuran dan pengakuan pendapatan, dan yang terakhir, ilustrasi penyelesaian. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Dias Alia Rahayu dengan NPM D2.21018. Perkenalkan, saya Tiara Padilla. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pendapatan. Pengertian pendapatan. Pendapatan dapat diartikan sebagai revenue dan dapat juga diartikan sebagai income. Maka, income dapat diartikan sebagai penghasilan dan kata revenue sebagai pendapatan, penghasilan maupun keuntungan. Dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah arus kas masuk yang berasal dari kegiatan normal perusahaan dalam penciptaan barang atau jasa yang mengakibatkan kenaikan aktiva dan penurunan kewajiban. Karakteristik pendapatan. Karakteristik pendapatan dapat dibagi menjadi dua. Yang ke-1, jika saldonya bertambah, maka dicatat di sisi kredit. Setiap pencatatan di sisi kredit, maka akan menambah saldo pendapatan. Yang kedua, jika saldonya berkurang, maka dicatat di sisi debit. Setiap pencatatan di sisi debit, maka akan mengurangi saldo pendapatan. Selanjutnya ada jenis-jenis pendapatan. Dalam praktiknya, komponen pendapatan yang dilaporkan dalam laporan laba rugi terdiri dari dua jenis, yaitu 1. Pendapatan atau penghasilan yang diperoleh dari usaha pokok atau usaha utama perusahaan. Yang kedua, pendapatan atau penghasilan yang diperoleh dari luar usaha pokok atau usaha sampingan perusahaan. Lalu, laporan laba rugi terdapat dua kelompok pendapatan yang terdiri dari 1. Pendapatan utama. Pendapatan utama berasal dari kegiatan utama perusahaan. Yang kedua, pendapatan lain-lain berasal dari pendapatan yang tidak merupakan kegiatan utama perusahaan, misalnya pendapatan bunga bagi perusahaan dagang. Selain itu, juga dalam beberapa kasus terdapat pendapatan dan kerugian dari pos luar biasa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alferdaus. Untuk materi selanjutnya, saya akan membahas mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan. Yang pertama, ada kesempatan kerja yang tersedia. Semakin banyaknya kesempatan kerja yang tersedia, kita sebagai calon pekerja dapat memilih perusahaan yang dapat menggaji kita atau memberi kita pendapatan yang setara dengan keahlian kita. Yang kedua, ada kecakapan dan keahlian. Semakin tinggi keahlian yang kita punya, itu dapat menjadi nilai lebih bagi diri kita sendiri di mata perusahaan. Yang ketiga, ada motivasi. Motivasi itu datang dari diri kita sendiri, seperti ingin melakukan peningkatan karir, sehingga pendapatan pun ikut meningkat. Yang keempat, ada keuletan bekerja. Yang dimaksud keuletan bekerja ialah tidak takut menghadapi berbagai macam masalah, dan apabila terjadi kegagalan, dapat menjadikan kegagalan tersebut sebagai pembelajaran untuk meniti karir ke arah yang lebih sukses. Dan yang terakhir, ada banyak sedikitnya modal yang dipergunakan. Besar kecilnya usaha yang dilakukan dapat dipengaruhi oleh besar kecilnya modal yang digunakan. Perkenalkan, nama saya Intan Permatasari. Lalu saya akan menjelaskan tentang sumber pendapatan. 1. Sektor formal berupa gaji dan upah yang diperoleh secara tetap dan jumlah yang telah ditentukan. 2. Sektor
Informal berupa pendapatan yang bersumber dari perolehan atau penghasilan tambahan seperti penghasilan dagang, tukang, buruh, dan lain-lain. 3. Di sektor subsisten merupakan pendapatan yang sumber dari hasil usaha sendiri berupa tanaman, ternak, kiriman, dan pemberian orang lain. Lalu, pendapatan sektor informal adalah segala penghasilan yang berupa uang maupun barang yang diterima. Biasanya sebagai balas jasa dari sektor informal, sumber pendapatan ini berupa 1. Pendapatan dari usaha meliputi hasil bersih dan hasil usaha sendiri, komisi dan penjualan. 2. Pendapatan dari investasi. 3. Pendapatan dari keuntungan sosial. Pendapatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapatan bersih yang merupakan hasil yang diterima dari jumlah seluruh penerimaan setelah dikurangi pengeluaran biaya operasi, sementara pendapatan diperoleh apabila terjadi transaksi antar pedagang dengan pembeli dalam satu kesepakatan bersama. Baik, untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh saya, Idris Sanjaya. Pengukuran pendapatan. Dalam pengukuran pendapatan, terdapat 3 metode yang digunakan, antara lain 1. Accrual basis. Pengakuan pendapatan secara accrual basis berarti bahwa pendapatan harus dilaporkan selama kegiatan produksi, di mana laba dapat dihitung secara proporsional dengan penyelesaian pekerjaan. 2. Critical event basis. Dalam metode ini, yang diperhatikannya adalah pada saat kejadian-kejadian penting dalam siklus operasi perusahaan. Kejadian kritis itu dapat berupa pada saat penjualan, pada saat selesainya proyek, dan pada saat pembayaran setelah dilakukan penjualan. Lalu yang ketiga, the matching principle. Prinsip ini mengatur agar pembebanan biaya harus dilakukan pada periode yang sama dengan periode pengakuan hasil. Baik, untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ada 4 pengukuran pendapatan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia atau disebut juga IAI. PSAK 023 yaitu yang pertama, pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. 2. Jumlah pendapatan yang timbul dari suatu transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan dan pembeli atau pemakaian aktiva tersebut. 3. Imbalan tersebut berbentuk kas dan setara kas, dan jumlah pendapatan adalah jumlah kas atau setara kas yang diterima atau dapat diterima. Namun, bila arus masuk dari kas atau setara kas ditangguhkan, nilai wajar dari imbalan tersebut mungkin kurang dari jumlah nominal dari kas yang diterima atau yang dapat diterima. 4. Bila barang atau jasa dipertukarkan atau barter, untuk barang atau jasa yang bersifat dan nilai yang sama, maka pertukaran tersebut tidak dianggap sebagai suatu transaksi yang mengakibatkan pendapatan. Pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan umumnya diakui apabila 1. Telah direalisasi atau realized atau dapat direalisasikan atau realizable. 2. Sudah dihasilkan melalui penyelesaian yang substansial atas aktivitas yang terlibat dalam proses menghasilkan tersebut. Dan yang ketiga, pendapatan diakui apabila perusahaan yang menghasilkan pendapatan telah menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan atau penyelesaian secara substansial kepada pelanggan. Dan ketika pelanggan telah melakukan pembayaran atau setidaknya memberikan janji pembayaran yang pasti atau dapat direalisasikan kepada perusahaan. 2 kriteria yang seharusnya dipertimbangkan dalam menentukan kapan pendapatan seharusnya diakui, yaitu 1. Telah direalisasi atau dapat direalisasi. Pendapatan dikatakan telah direalisasi atau realized jika barang atau jasa telah dipertukarkan dengan kas. 2.
telah dihasilkan atau telah terjadi. Pendapatan dianggap telah dihasilkan atau telah terjadi apabila perusahaan telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk mendapatkan hak atas pendapatan tersebut. Kemudian masuk pada ilustrasi penyelesaian. PT Adi Nugroho memiliki kontrak membangun gedung senilai 800 juta rupiah dan perkiraan biaya 700 juta rupiah. Kontrak dimulai pada bulan Juli 2012 dan selesai pada bulan Agustus tahun 2014. Data perkiraan biaya sampai selesai adalah sebagai berikut. Nah, ini sudah ada dalam tabel seperti di layar, di mana biaya yang dikeluarkan sampai saat ini pada tahun 2012, 2013, 2014, kemudian perkiraan biaya sampai selesai 2012, 2013, 2014, kemudian kemajuan tagihan tahun 2012, 2013, 2014, dan kas yang diterima tahun 2012, 2013, dan 2014. Nah, masing-masing sudah ada seperti pada di layar, kemudian buatlah jurnal dan perhitungannya. Kemudian untuk menjawab penyelesaiannya, yang pertama yaitu perhitungan persentase penyelesaian. Yang pertama, harga kontrak tahun 2012, 2013, dan 2014 yaitu senilai 800 juta rupiah dikurang dengan biaya yang dikeluarkan sampai saat ini dan perkiraan biaya sampai selesai. Yang pertama kita menghitung dulu pada tahun 2012. Tahun 2012 yaitu harga kontrak dikurang dengan biaya yang dikeluarkan sampai saat ini senilai 315 juta rupiah dan ditambah dengan perkiraan biaya sampai selesai yaitu 385 juta rupiah. Kemudian didapat total estimasi biayanya yaitu senilai 700 juta rupiah. Nah, untuk menghitung perkiraan total laba kotor yaitu didapat dari harga kontrak dikurang dengan total estimasi biaya, yaitu harga kontrak tahun 2012 senilai 800 juta rupiah dikurang dengan total estimasi biaya senilai 700 juta rupiah, maka didapat perkiraan total laba kotornya senilai 100 juta rupiah. Untuk selanjutnya yaitu menghitung persentase penyelesaian. Kemudian langkah selanjutnya yaitu presentasi penyelesaian, pendapatan dan laba kotor per tahun. Dimulai pada tahun 2012 yaitu untuk kolom sampai periode itu didapat dari perhitungan di slide sebelumnya. Itu untuk pendapatan 800 juta dikali 45% senilai 360 juta, kemudian biaya 315 juta, dan laba kotor 45 juta. Kemudian untuk kolom diakui periode sebelumnya yaitu nilainya 0 karena dimulai pada bulan Juli, jadi nilainya masih 0. Nah, untuk kolom diakui periode sekarang yaitu didapat dari 360 juta dikurang 0, maka hasilnya 360 juta. Kemudian 315 juta dikurang 0 sama dengan 315 juta, dan begitu pun untuk laba kotor yaitu 45 juta dikurang 0 sama dengan 45 juta. Nah, untuk tahun 2013 yaitu untuk pendapatan 800 juta dikali 45% yaitu 610, yaitu kemudian pada tahun 2000. Kemudian untuk tahun 2013 yaitu sama seperti tahun 2012, untuk kolom sampai periode ini didapat pada perhitungan dari slide sebelumnya. Nah, untuk pendapatan senilai 610 juta, biaya 568 juta, dan laba kotor 72 juta. Nah, untuk kolom diakui periode sebelumnya ini didapat dari tahun 2012 yaitu senilai 360 juta,
dan biaya 315 juta, kemudian laba kotor 45 juta. Nah, untuk diakui periode sekarang, yaitu didapat dari 610 juta dikurang dengan 360 juta sama dengan 280 juta. Kemudian 568 juta dikurang dengan 315 juta sama dengan 253 juta. Kemudian untuk laba kotor 72 juta dikurang dengan 45 sama dengan 27 juta. Begitupun dengan perhitungan tahun 2014, yaitu sama dengan tahun 2013. Untuk kolom diakui periode sebelumnya itu didapat dari tahun 2013. Kemudian langkah berikutnya yaitu PT Adi Nugroho melakukan penjurnalan atas biaya konstruksi, kemajuan penagihan atau termin, dan penagihan. Untuk yang pertama yaitu untuk mencatat biaya konstruksi pada tahun 2012, 2013, dan 2014. Untuk jurnalnya yaitu konstruksi dalam proses pada kas dan utang. Untuk tahun 2012 yaitu 315 juta, untuk tahun 2013 yaitu 253 juta, dan untuk tahun 2014 yaitu senilai 142 juta. Ini didapat dari perhitungan slide sebelumnya. Nah, sama halnya dengan penjurnalan berikutnya, yaitu didapat dari perhitungan sebelumnya. Nah, yang kedua yaitu untuk mencatat termin, yaitu jurnalnya piutang usaha pada penagihan konstruksi dalam proses. Untuk tahun 2012 senilai 300 juta, untuk tahun 2013 350 juta, dan tahun 2014 yaitu senilai 150 juta. Dan untuk mencatat penagihan, jurnalnya yaitu kas pada piutang usaha senilai 200 juta untuk tahun 2012, tahun 2013 senilai 300 juta, dan tahun 2014 yaitu senilai 300 juta rupiah. Langkah berikutnya yaitu PT Adi Nugroho mencatat pengakuan pendapatan dan laba kotor setiap tahun dan mencatat penyelesaian dan persetujuan akhir kontrak. Itu terdapat dua jurnal, yaitu untuk mencatat untuk mengakui pendapatan dan laba kotor dengan jurnal konstruksi dalam proses laba kotor, beban konstruksi pada pendapatan. Untuk tahun 2012 yaitu senilai 45 juta, 315 juta pada 360 juta. Kemudian untuk tahun 2013, konstruksi dalam proses laba kotor senilai 27 juta, beban konstruksi 253 juta, pada pendapatan senilai 280 juta. Dan untuk tahun 2014, konstruksi dalam proses laba kotor 18 juta, kemudian beban konstruksi 142 juta, dan pada pendapatan senilai 160 juta. Kemudian untuk mencatat penyelesaian kontrak yaitu penagihan atas konstruksi dalam proses pada konstruksi dalam dan proses yaitu pada tahun 2014 senilai 800 juta rupiah. Untuk langkah yang terakhir yaitu mengisi akun konstruksi dalam proses metode presentase penyelesaian. Untuk konstruksi dalam proses ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama yaitu setiap tahunnya mencatat biaya konstruksi dan laba kotor diakui. Untuk tahun 2012 biaya konstruksi senilai 315 juta, laba kotor diakui senilai 45 juta. Untuk tahun 2013 yaitu biaya konstruksi 253 juta, laba kotor diakui senilai 27 juta. Dan untuk tahun 2014, biaya konstruksi senilai 142 juta dan untuk laba kotor diakuinya senilai 18 juta. Nah, kemudian ditotalkan dari tahun 2012 sampai 2014 senilai 800 juta. Kemudian untuk menutup proyeksi selesai senilai 800 juta. Maka untuk kolom kanan dan kirinya balance senilai 800 juta.